Hai, selamat pagi, selamat hari Senin. Ya, saya cuma mau cerita hari Sabtu kemarin saya bikin event besar pertama setelah pandemi adalah untuk memberikan 61 judul buku saya untuk perpustakaan nasional. Ya, itu sudah punya rencana kira-kira 2 bulan lalu ketika saya ketemu dengan Pak Suharyanto, salah satu manajer di namanya Perpustakaan Nasional. Saya minta izin waktu beliau untuk seremoni untuk memberikan 61 judul buku saya untuk Perpustakaan Nasional supaya bisa dibaca anak-anak muda, karena pemikiran saya mungkin bisa membuat Indonesia lebih baik atau lebih nyaman, terutama yang berhubungan dengan disabilitas. Nah, ketika saya minta waktu beliau dan saya juga minta tempat gratis untuk seremoni itu, dan ternyata beliau menyambut dengan sangat baik. Akhirnya saya mengajak, kalau saya berhubungan dengan buku atau tulisan pasti saya mengajak dengan Kompasiana, karena Kompasiana dari kompas.com itu adalah tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, dan tempat saya bertumbuh dan berkembang dalam dunia tulis menulis. Jadi saya mengajak Kompasiana untuk bersama-sama mengajak anak-anak muda untuk mulai belajar menulis. Kenapa? Karena anak-anak muda itu banyak pikiran yang kadang-kadang kita nggak ternyata luar biasa, tapi karena mereka tidak pernah menulis, jadi mereka tidak bisa mengeluarkan pikirannya, di mana kita bisa tahu apa yang mereka pikirkan dan mungkin akan bisa membangun Indonesia lebih baik gitu. Jadi tanggal 15 Oktober kemarin saya bukan hanya memamerkan 61 judul buku saya, dan juga untuk diberikan langsung kepada bagian Perpusnas untuk dikelola untuk bisa dibaca oleh banyak orang. Saya juga membawa cikal bakal saya dulu mencoba menulis adalah balasan surat-surat dari tokoh-tokoh dunia zaman saya masih SD. Jadi zaman dulu bapak ibu saya itu sangat keras, saya tidak boleh keluar rumah kecuali sekolah, les atau bermain dengan bapak ibu atau saudara. Jadi ketika pulang sekolah, pulang les, saya hanya bisa di rumah saja. Dulu tahun 70-an belum ada TV aja, ada cuman TV RI. Terus telepon aja baru ada di rumah saya tahun 77. Internet nggak ada. Jadi bagaimana, apa yang saya bisa lakukan di rumah saja setelah pulang sekolah atau pulang les? Yaitu saya mencoba untuk menulis surat. Jadi zaman dulu saya suka sekali dulu dengan Lady Diana. Tahun 81 kan beliau menikah ya. Dan dulu kan tidak ada gambar, semua gambarnya di koran hitam putih, saya gunting koleksi Lady Diana dan saya tulis. Saya dulu masih baru belajar bahasa Inggris, terus saya tulis dan itu ternyata dibalas. Saya senang banget, loncat-loncat, dan saya menjadi edik menulis surat. Nah, dari itu aku berarti sejak tahun 79 sampai tahun 88 saya nulis surat dan sudah mendapatkan balasan 88 surat itu dari tokoh-tokoh dunia, raja ratu Eropa, presiden, perdana menteri, aktris, aktor selama sampai tahun 1988 ya. Yang terakhir itu ada presiden George Bush nggak salah yang membalas surat saya. Terus terakhir 2011, udah lama banget saya kirim, tapi baru dibalas tahun 2011 tuh Nelson Mandela itu. Nah, itu saya bawa pameran itu, surat-surat itu dalam bentuk buku, ada 10 buku, masing-masing ada 20 surat, totalnya semua 88, dan itu yang datang melihat adalah anak-anak muda.
dan mereka sangat excited untuk mencoba tulis surat. Ketika mereka tanya, ini siapa, gimana caranya, saya cerita, dan mereka menjadi excited banget, mau mencoba untuk menulis. Minimal mereka mulai belajar untuk nulis. Dari menulis dengan menulis surat itu bisa berkembang kemana-mana. Seperti yang saya lakukan, nggak kepikiran saya menjadi seorang penulis kan. Ini gara-gara pasca stroke, nggak tahu harus bagaimana. Saya coba menulis dan akhirnya saya menghasilkan sekarang ini setelah 12 tahun saya sebagai pasca stroke, hasilnya adalah 61 judul buku. Nah, jadi kemarin saya melaunching 61 judul buku di Perpusnas dengan di backup oleh Kompasiana. Jadi Kompasiana bikin acara Kompasiana Nangkring, dan saya sebagai narasumber, lalu Mas Nurul Uoy sebagai CEO Kompasiana. Kami berdiskusi tentang menulis, bagaimana cara menulis, bagaimana cara mencari tema. Kadang orang bertanya, aduh bosan, bukan bosan tapi bingung nulis apa ya, kayaknya nggak ada apa-apa di hidup saya. No, jadi mencari tema menulis itu gampang banget, sehari-hari aja. Misalnya sekarang yang pertama kali saya diajarkan menulis adalah ketika saya kena stroke kan. Mulai kerja bulan Juni 2010. Terus yang biasanya saya mobile 1 jam cuma duduk meja bikin balas-balas surat atau tanda tangan. Terus setelah itu saya pasti ke lapangan, keliling lapangan atau survei ke luar kota atau ke luar negeri. Nah itu kan mobile ya. Dan ketika saya kena stroke dan hanya bisa duduk di depan laptop, saya mulai bosan. Terus ada temen SMP saya, Primus namanya, dan dia wartawan Kompas. Suatu saat dia datang ke Central Park, saya ngajak, kita makan bareng, dia ngajak untuk menulis surat. Bukan menulis surat, tapi untuk menulis. Saya pikir saya bukan penulis, saya arsitek, saya nggak pernah nulis. Bisa, Kristi, bisa. Lalu saya ditarik ikut ke kantornya di Kompas. Nah, di sana ketemu di Kompasiana karena banyak pemimpin yang sekarang menjadi sahabat saya, Kang Pepi, Mas Isjet, Mas Nurul, Mas Robert, dan mereka mengajari saya nulis cepat ya dan posting gimana caranya. Saya cuma apa ya nulis awalnya begitu. Ini oke, saya akan coba nulis tentang saya kena stroke dari awal. Dan bingung karena kan karena memang otak kiri saya sudah terendam dalam 20%, itu bingung untuk membuat gimana caranya untuk keluar. Makanya terapi tulis adalah sangat yang terbaik untuk pasca stroke, supaya otak saya bisa berkembang, karena kalau tidak diterapi dia akan menyusut dan saya semakin terpuruk. Nah, jadi saya tulis tentang hidup saya kena stroke, terus saya posting, terus saya tutup dan nggak mau lihat lagi. Kenapa? Karena saya pernah malu ketika saya menjadi pasca stroke yang cacat tubuh kanan. Jadi beberapa hari kemudian saya tidak buka sama sekali, tiba-tiba si Primus kasih tahu, Kristi, tulisanmu headline. Hah? Headline? Saya buka, ya, yang baca ribuan, dan komentarnya luar biasa, sangat membangun dan menyemangati. Nah, setelah itu saya edik menulis. Itu sampai sekarang, berarti itu mulai November 2010 sampai sekarang di Kompasiana tulisan saya sudah ada hampir 2.600 tulisan. Beberapa saya ambil menjadikan buku, setelah diolah bukunya menjadi 61 judul buku. Jadi selama saya sebagai pasca stroke 12 tahun menghasilkan 61 judul buku dan 2.600
artikel di Kompasiana. Saya bukan mau sombong, tapi artinya ketika Tuhan memberikan saya sakit, sempat terpuruk di titik minus, gak bisa bicara, gak bisa nulis, gak bisa apalagi berhitung, apalagi bekerja, gak bisa apa-apa, mendesain apalagi. Tapi ternyata ketika saya membuka diri, berserah pada Tuhan, Tuhan terserah mau diapain saya, karena saya nggak bisa apa-apa, ngomong saja nggak bisa, bergerak saja nggak bisa, tapi sampai masih hidup. Saya bingung, nggak kepikiran saya bisa apapun. Bahkan saya bisa bilang sama bapak saya dulu waktu masih di Amerika, supaya saya minta resign, karena saya nggak yakin saya bisa bekerja lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pak Trihatma, Pak Halim, direktur APL ini sangat mendukung saya, memberikan kesempatan saya tetap bekerja walaupun sangat terbatas dengan keadaan saya yang seperti ini. Dan Tuhan juga memberikan saya kesempatan juga untuk mendapatkan talenta baru. Passion saya adalah arsitek, mendesain, dan di lapangan. Preman project itu, preman proyek itu adalah passion saya, bukan direktur tapi proyek. Dan saya tidak kepikiran untuk menjadi seseorang yang berbeda daripada seorang arsitek, karena saya sudah kerja dari sejak tahun 94 sampai saat sebelum stroke itu benar-benar sebagai arsitek, mendesain, membangun, desain, membangun, gitu kan. Tapi ketika saya berserah pada Tuhan, terserah. Saya nggak tahu harus bagaimana. Terserah Tuhan mau melakukan pada saya seperti apa. Dan karena saya berserah dan saya terbuka dengan Tuhan bisa masuk ke dalam hati saya, Tuhan memberikan talenta baru. Pelan-pelan secara proses saya menjadi penulis, walaupun saya tidak berpikir untuk menjadi penulis besar. No, saya cuma nulis aja. Saya tidak peduli siapa yang baca, berapa banyak membaca, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah saya bisa mengeluarkan isi pikiran saya. Karena kalau kalian melihat saya bicara mungkin biasa-biasa saja ya, tapi ini biasa karena saya sudah biasa bicara tentang ini, tentang motivasi, tentang rencana, tentang hidup saya. Tapi ketika saya bicara tentang arsitektur dengan istilah-istilah yang teknis banget, saya tuh lupa. Saya nggak bisa keluar, walaupun bukan lupa, ada di otak saya, ini loh namanya ini, tapi namanya apa saya lupa. Jadi ketika saya menulis itu, bicara itu susah, tapi dengan nulis dengan otak cepat banget. Saya selalu nulis satu artikel itu minimal 1000 kata dan 1 jam, hanya 1 jam. Yang bikin lama adalah cari gambar, cari foto untuk diselipkan di tulisan saya. Tulisan saya itu cuma 1 jam, cepat, karena memang cepat banget dari isi pikiran saya bisa keluar dengan cepat. Kalau bicara susah. Jadi saya ingat kalau waktu anak-anak masih kecil ya, kalau mereka nakal, saya marah. Tapi kita, Dennis, Michelle, saya mau ngomong, heng, saya bingung ngeliatin, terus mereka, Mama kenapa? Oke, udah, kamu di sana, Mama marah sama WA ya. Terus Mama saya nulis WA secara marah di WA, namun juga marah di WA, cuman emoticon marah dan huruf besar semua, tapi kan tidak ada rasa. Sehingga ketika saya nulis marah di WA kepada anak-anak saya, mereka malah ketawa. Itulah parahnya saya. Tapi dengan menulis, saya cepat banget untuk mengeluarkan isi pikiran saya. Makanya saya tidak berpikir Anda menjadi buku ya, cuma nulis itu lama-lama. Sayang juga yang baca ini
terbatas dalam arti yang masuk ke Kompasiana atau yang suka baca e-book ya, tetapi orang-orang yang secara umum, apalagi yang lebih senior yang agak susah untuk membuka internet gitu ya, mereka lebih pilih buku. Jadi kenapa nggak saya cobakan menjadi buku. Akhirnya beberapa tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema satu buku itu saya rangkum, diolah lagi sehingga menjadikan satu buku, kemudian 2 buku, 3 buku, sampai 61 buku. Oh ya, buku pertama itu sebenarnya saya juga bukan saya mau bikin buku, tapi sahabat saya Valentino, dia mengambil semua tulisan saya tentang stroke, memberikan kepada percetakan, dan dia bilang jangan pernah diedit, semua biarkan sesuai dengan apa yang saya tulis tanpa edit, termasuk typo. Mereka katanya percetakan bilang, jangan gitu Pak. Enggak, ini untuk menyatakan bahwa orang seperti saya pasca stroke yang berat masalahnya itu bisa nulis, karena kelihatannya katanya dari awal pertama saya nulis tuh gak bagus. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menilai kan, tapi yang jelas semuanya dari alia yang pertama sampai alia terakhir itu typo semua. Itu kata Kompasiana. Jadi kalau setiap saya launching buku itu pasti saya mengajak Kompasiana untuk bedah buku, dan ada Kang Pepi, Mas Ijek, Mas Nurul, itu mereka selalu bilang Kristi adalah raja typo. Dulu dari awal mereka baca kayaknya tertarik dengan tulisan saya, tapi gila semua typo. Jadi katanya kemarin bilang Mas Nurul cerita tuh, kalau Kristi posting, mereka agak enggan untuk membaca karena banyak typo, tapi kan harus posting. Jadi mereka malam-malam edit sedikit tentang typo. Terima kasih Kompasiana yang selalu memberikan membantu dan mendukung saya. Oh ya, saya adalah Compassioner of the Year yang pertama tahun 2011. Jadi tulisan saya yang walaupun semua typo, dan saya nggak tahu apakah tulisan saya bagus atau tidak, saya nggak peduli bagus atau tidak, tapi yang saya pedulikan adalah saya bisa mengeluarkan pikiran saya untuk menjadi tulisan yang bisa dibaca banyak orang sesuai dengan masing-masing mereka mau apa, dan kalau bisa ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjadi dunia kita atau hidup kita atau negara kita lebih baik. Jadi Kompasiana memang adalah tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, tempat saya bertumbuh dan berkembang, dan tempat saya bisa menjadi seperti ini. Saya diminta orang mencari saya dari media, bicara, semua dari Kompasiana, dari menulis. Kekuatan menulis itu luar biasa ketika saya tidak bisa apa-apa waktu itu, dan Tuhan memberikan talenta baru, dan saya mau mencari kesempatan itu. Saya tulis, saya tidak akan ada di sini, saya tidak akan ada di dunia mayat, tidak akan ada yang mencari saya di media kalau bukan karena tulisan. Kekuatan menulis luar biasa. Dan bahkan ketika waktu masih SD, saya menulis surat kepada orang-orang terkenal dan dibalas 88 surat. Itu menjadi titik tolak juga saya untuk pameran filateli. Dan saya sudah melakukan pameran filateli di mall-mall besar. Sekarang termasuk kemarin itu udah 24 kali pameran besar. Itu cuman gara-gara tulis surat dan dibalas oleh tokoh-tokoh dunia. Kekuatan menulis luar biasa. Nggak usah berpikir tentang EYD, tentang cara menulis, tentang jelek bagusnya, nggak usah mikir, tapi keluarkan isi pikiran kita dengan tulisan, dan harus fokus. Menulis adalah fokus, terus dan komitmen. Karena saya tidak bisa menjadi arsitek lagi, nggak boleh dokter, dan nggak boleh bos saya
tapi saya fokus dengan tulisan. Saya bukan cuma di Kompasiana nulis sedikit di Facebook, beberapa paragraf, dan itu menjadi kekuatanku. Branding, self branding, inilah Kristi. Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman semua, dan saya tetap terus menulis karena itu adalah hidup saya. Ketika gajah mati meninggalkan gading, ketika harimau mati meninggalkan belang, ketika manusia mati meninggalkan tulisan. Semoga tulisan-tulisan saya bisa menjadikan inspirasi, motivasi, bahkan berkat bagi banyak orang. Apalagi ketika saya sudah tidak ada, semoga tulisan saya juga menjadikan kebanggaan bagi anak-anak saya dan mungkin cucu-cucu saya dan keturunan saya, bahwa ini ada seorang nenek sekarang, karena saya sudah mau jadi oma yang suka nulis. Saya cacat, tapi saya bisa melakukan apa yang saya mau gara-gara tulisan. Oke, selamat pagi, selamat bekerja hari ini. Salam semuanya, Tuhan berkati.